Sahabat Sosialis TV, bertemu lagi dengan saya, Ferdinand Hutahayan. Kali ini, monolog ini akan membahas tentang keadilan. Keadilan bagi seluruh pihak yang mempromosikan judi online. Pertama, saya harus menyatakan prihatin terhadap apa yang dialami oleh saudara Gunawan Sabdor di Sukabumi dengan joget-joget sabdornya, ya, dengan patuk ayam atau apalah itu namanya di Sukabumi, dengan masyarakat-masyarakat di sana karena pertanian sepi, akhirnya mereka live di TikTok dan mendapat rezeki kabarnya hampir 700.000 rupiah per hari dan bisa menolong ekonomi masyarakat setempat dari live TikTok. Tetapi apes dan sial menerpa, terlibat di dalam promosi judi online. Ini adalah sangkaan yang dituduhkan oleh pihak kepolisian dari Polres Sukabumi terhadap Gunawan Sabdor karena diduga terlibat mempromosikan judi online. Saya secara pribadi, selain prihatin terhadap nasib Gunawan Sabdor dan masyarakat di Sukabumi, di desanya yang pernah merasakan berkah rezeki dari kreativitas mereka live di TikTok, saya juga menyatakan mendukung pihak kepolisian untuk memberantas, menangkap semua pelaku-pelaku promosi judi online karena ini adalah sebuah kejahatan yang telah merusak masyarakat, terutama masyarakat di bawah. Karena masyarakat di bawah yang menjadi korbannya paling banyak. Mengapa masyarakat bawah menjadi korban paling banyak? Mereka pada umumnya adalah pengangguran atau kerja serabutan yang waktunya banyak kosong, akhirnya main handphone, kemudian main judi online. Dengan uang yang terbatas, uang 10.000, 100.000, mereka berharap akan mendapat keuntungan dari situ. Ternyata mesin yang sudah disetting untuk menang pasti akan membuat masyarakat kalah. Tetapi judi ini adalah jeleknya membuat orang kecanduan. Akhirnya kecanduan itu memaksa orang mencari duit, bahkan kemudian terjatuh ke pinjaman online untuk main judi online. Inilah kerusakan yang berbahaya di tengah masyarakat kita yang diakibatkan oleh judi online. Oke, sekarang kembali ke soal para aktor-aktor yang mempromosikan judi online. Gunawan Sabdor, masyarakat kecil, dan banyak masyarakat-masyarakat di bawah lain yang mungkin selebgram kampung yang levelnya tidak terlalu tinggi, telah juga ditangkap di beberapa daerah karena mempromosikan judi online. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana dengan nasib keadilan yang harus diterima oleh yang sudah ditangkap itu, sementara ada sekitar 27 artis yang namanya beken tenar di Republik ini yang sudah diperiksa oleh polisi sebagai pelaku mempromosikan judi online, tapi sekarang masih berkeliaran. Di antaranya ada artis-artis ternama, ya bahkan sekarang ada yang duduk menjadi anggota DPR. Bagaimana dengan nasib mereka? Mengapa keadilan bagi mereka, bagi para masyarakat kecil yang sudah ditangkap itu tidak diberikan juga dengan menangkap para aktor-aktor judi online yang namanya memang tenar di Republik ini sebagai artis dan public figure lainnya? Saya berharap bahwa pihak kepolisian akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Saya berharap betul bahwa siapapun yang telah mempromosikan judi online ini disikat habis oleh pihak kepolisian. Justru para public figure itu harus mendapat hukuman lebih berat. Karena apa? Pengaruh mereka di tengah masyarakat sangat kuat. Berbeda dengan Gunawan Sabdor yang hanya masyarakat kecil. Dengan joget-joget TikToknya, dia bukan siapa-siapa sebelumnya. Tidak dikenal publik, tetapi tiba-tiba dikenal karena tarian-tariannya yang patuk ayam lah, apalah itu segala macam. Pengaruhnya berbeda dengan para artis-artis public figure yang pernah mempromosikan judi online. Seperti seorang artis dengan inisial N lah ya. Dia punya follower jutaan orang. Bayangkan ketika orang-orang yang jutaan ini melihat dia mempromosikan itu, berapa banyak yang tertarik. Ada juga nama-nama beken, waduh artis banyak sekali. Nah ini yang sekarang kita harap bahwa pihak kepolisian untuk menegakkan hukum bagi semua orang secara adil. Karena semua sama di hadapan hukum. Pihak kepolisian jangan hanya menyasar masyarakat-masyarakat di bawah, masyarakat kecil, tetapi 27 artis yang sudah pernah diperiksa oleh Bareskrim Polri ini. Mengapa mereka masih berkeliaran dan belum ditahan seperti Gunawan Sabdor yang hanya masyarakat kecil? Ini kan pertanyaan. Apakah yang mereka lakukan itu berbeda? Saya melihatnya tidak ada berbeda, sama-sama mempromosikan. Judulnya kan mempromosikan. Masalah modus mempromosikannya, caranya mempromosikan yang berbeda, yaitu persoalan lain. Tetapi judulnya mereka sama-sama mempromosikan. Tapi lantas mengapa mereka tidak mendapat perlakuan hukum yang sama dengan Gunawan Sabdor? Ini harus menjadi perhatian bagi pihak kepolisian. Jangan sampai nanti masyarakat kita
menilai polisi masih bekerja tidak berkeadilan dan tidak memberikan rasa adil bagi seluruh masyarakat. Saya mendukung Polri yang tegas, yang adil terhadap seluruh masyarakat kita, karena biar bagaimanapun kejahatan mempromosikan judi online ini sangat merusak bangsa kita, merusak anak-anak bangsa kita, dan bahayanya generasi penerus kita akan jatuh menjadi generasi yang pemain judi. Ini rusak sekali. Maka saya berharap sekali lagi pihak kepolisian tidak diam dengan 27 artis yang telah diperiksa. Mereka juga harus ditangkap, harus ditahan ketika unsur-unsur yang membuktikan bahwa mereka memang mempromosikan judi online sudah jelas-jelas ada. Dan menurut saya, faktanya di tengah publik semua beredar kok. Bagaimana cara mempromosikan judi online yang dilakukan oleh mereka. Dan bagi saya itu cukup menjadikan mereka sebagai tersangka dan juga ditahan sama seperti Gunawan Sabdor di Sukabumi. Saya sekali lagi berharap kepolisian akan menjadikan ini sebagai perhatian atensi, karena rakyat kita harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan, dan ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Polri yang lurus, yang tegak lurus kepada hukum.